Pada malam hari Jumat, tanggal 29 Agustus 2025, suasana di sekitar arena Tarik Almi Sport Salonu di kota Manisa, Turki, terasa sangat meriah dan penuh semangat. Bukan hanya karena adanya pertandingan percobaan antara tim tuan rumah, Manisa BBSK, melawan tim Altın Ordu, tetapi juga karena momen yang telah dinantikan oleh banyak orang akhirnya tiba. Debut resmi seorang pemain muda asal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, yang mengenakan seragam khas Manisa berwarna hitam putih dengan nomor punggung 8 yang melekat padanya. Untuk para penggemar voli dari Indonesia, pertandingan ini bukan sekadar pertandingan pramusim biasa, melainkan awal dari perjalanan karir seorang pemain muda yang memulai kiprahnya di negara yang sedang berusaha memperbaiki citranya sebagai pusat voli dunia. Para pendukung Manisa BBSK tentu sangat penasaran apakah kehadiran pemain baru dari Asia Tenggara ini mampu memberikan dampak besar sejak awal pertandingan. Dan, malam itu, jawaban pun langsung terlihat. Kehadiran Megawati membawa nuansa segar dan semangat baru ke lapangan. Setelah seluruh pemain diperkenalkan satu persatu, sorakan penonton menjadi semakin keras saat nama Megawati disebutkan. Dengan tubuh yang tinggi dan ekspresi penuh percaya diri, pemain asal Jember ini berdiri di tengah rekan-rekannya. Pelatih pun langsung memberi kepercayaan penuh padanya. Megawati dimainkan sebagai pemain utama di set pertama, dan tanpa menunggu lama, ia langsung menampilkan performa yang mengesankan audiens. Saat pertama kali melakukan servis, Megawati langsung menyumbang 2 AC secara berurutan. Bola meluncur deras, tajam, dan sulit diprediksi oleh pemain lawan, Altın Ordu. Penonton bersorak keras, bahkan ada yang berdiri memberi dukungan. Rasa percaya diri tersebut membuat tim Manisa tampil lebih percaya diri di lapangan. Spike keras dari Megawati dari bola terbuka menambah tekanan ke pertahanan lawan. Libero dari Altın Ordu tampak kewalahan menghadapi smash keras dan akurat dari pemain asal Indonesia ini. Beberapa kali ia bahkan terpental saat berusaha menerima spike tajam dari Megawati. Kekuatan smash Megawati, yang akrab disapa Megatron, memang berada di level berbeda dari pemain lawan. Skor sempat menyamakan kedudukan, tetapi Manisa segera mengembalikan ritme permainan dan menutup set pertama dengan skor 25-15, unggul 1 set. Megawati mengakhiri set tersebut dengan senyum kecil, sebagai tanda puas dan lega. Di set kedua, pelatih memutuskan untuk melakukan rotasi dan menarik keluar Megawati agar pemain lain mendapatkan kesempatan bermain. Kehilangannya sempat membuat tim mengalami kesulitan di awal dan tertinggal Juni 10. Altın Ordu bermain lebih agresif dan memanfaatkan celah di pertahanan Manisa. Namun, skuad tuan rumah cukup kuat, mereka perlahan bangkit dan membalikan keadaan menjadi 15-12, lalu menutup set dengan kemenangan 25-17. Meski tanpa kehadiran Megawati, Manisa tetap unggul 2-0. Namun, suasana pertandingan terasa berbeda. Penonton seolah menantikan kembalinya Megawati ke lapangan. Ketika akhirnya dipanggil kembali di set ketiga, suasana berubah total. Tim Manisa tampil lebih agresif sejak awal dan langsung unggul 6-2 berkat serangan dari sayap. Megawati kembali menunjukkan kemampuannya. Beberapa spike kerasnya menyulitkan libero lawan untuk mengembalikan bola. Bahkan, suara benturan bola yang keras di lantai disambut sorakan dari penonton. Selain spike, servisnya juga kembali tajam, menorehkan 2 servis AC di set ini, sehingga totalnya menjadi 4 selama pertandingan berlangsung. Meskipun sempat gagal dalam satu servis, performanya tetap stabil. Set ketiga ini berhasil dimenangkan oleh Manisa dengan skor 25-13, memastikan kemenangan mereka secara mutlak dengan skor 3-0. Dengan keunggulan tersebut, Manisa memastikan kemenangan keseluruhan, meskipun pertandingan ini hanyalah sebuah uji coba. Sesuai aturan, pertandingan tetap berlanjut ke set keempat. Di set ini, Megawati kembali diistirahatkan, tetapi tim tetap menjaga dominasi permainan. Altın Ordu berusaha bangkit, tetapi serangan mereka mudah dibaca dan diantisipasi oleh blok dari tim tuan rumah. Set ini pun kembali dimenangkan oleh Manisa dengan skor 25-18. Kemenangan 4-0 pun secara resmi diumumkan. Sementara itu, set kelima yang seharusnya dimainkan akhirnya dibatalkan karena hasil pertandingan sudah cukup jelas. Dari ketiga set yang dimainkan, set pertama dan ketiga, Megawati tampil cukup mencolok. Ia mencatatkan 4 servis langsung, 2 di setiap set, dan beberapa spike tajam yang langsung berbuah poin. Meski ada beberapa kesalahan, terutama saat servis jump yang gagal, secara keseluruhan penampilannya saat debut di kompetisi ini sangat mengesankan. Ia mampu memberi dampak besar terhadap permainan tim, membuat serangan Manisa menjadi lebih variatif dan hidup. Kehadiran Megawati di Turki bukan hanya soal kualitas permainannya.
Sebagai salah satu pemain bintang dari Asia Tenggara yang bersinar dalam beberapa tahun terakhir, kehadirannya juga menarik perhatian besar dari masyarakat Indonesia. Media sosial klub mulai ramai membahas penampilannya yang debut. Banyak penggemar merasa bangga dan terharu menyaksikan perjalanan karirnya. Ada yang berani menyebut bahwa Megawati, yang akrab disapa Megatron oleh para pendukungnya, kini siap menaklukkan kompetisi Eropa. Bagi Manisa BBSK, kehadiran Megawati bukan sekadar menambah kekuatan tim, tetapi juga menjadi magnet bagi penonton dan media. Klub ini mulai dikenal lebih luas di Turki maupun di kawasan Asia. Meski pertandingan ini hanyalah sebuah uji coba, banyak pelajaran positif yang dapat diambil. Manisa menunjukkan kedalaman skuad yang solid dan kemampuan bersaing di kompetisi utama, terlebih dengan keberadaan Megawati sebagai oposit utama dan dukungan dari setter yang mulai menyelaraskan ritme serangan. Bagi Megawati sendiri, debut ini merupakan langkah awal yang sangat penting. Ia harus mampu menjaga konsistensi performa, memperbaiki kekurangan, dan membuktikan bahwa dirinya layak bersaing di level yang lebih tinggi. Tantangan di depan tentu tidak mudah, tetapi melihat awal yang menjanjikan ini, harapan untuk meraih sukses sangat besar. Meski debut ini hanyalah pertandingan persahabatan, bagi banyak orang, ini adalah babak baru dalam perjalanan karirnya. Dari Jember menuju Turki, dari kompetisi Asia ke panggung Eropa, langkah Megawati kini memasuki tahapan yang lebih besar. Dan dari hasil debut ini, satu hal yang pasti, efek Megatron sudah mulai terasa di Manisa. Keberhasilannya di Turki tidak hanya membuka jalan untuk dirinya sendiri, tetapi juga memberi inspirasi kepada para pemain voli muda Indonesia agar berkarir di luar negeri dan mengharumkan nama bangsa di panggung internasional. Akhirnya, momen yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar voli, khususnya para penggemar Gresik Petrokimia, telah tiba. Meskipun Megawati Hangestri tidak bisa ikut bermain dalam pertandingan ini karena masih menjalani pemulihan cedera, kehadirannya tetap memberikan semangat bagi timnya. Dengan mengenakan seragam resmi tim Gresik Petrokimia, Mega menyaksikan laga sengit dari tepi lapangan dan mendukung kawan-kawannya dengan penuh antusiasme. Pertandingan yang berlangsung pada Rabu sore, 24 April 2025, di Gor Jatidiri Semarang adalah bagian dari babak final for Proliga 2025 Putri. Dalam pertarungan yang sangat mendebarkan ini, Gresik Petrokimia berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-1, 25-20, 28-30, 25-18, 25-19, atas lawan mereka, Jakarta Electric PLN. Sukses yang diperoleh tim ini tidak lepas dari penampilan gemilang dua pemain asing mereka, Julia Sangyachomo dan Hana Daviskiba. Kedua pemain asing tersebut tampil dengan sangat mengesankan sepanjang pertandingan. Julia Sangyachomo, khususnya, dinobatkan sebagai Player of the Match setelah mencatat total 34 poin, yang terdiri dari 33 kali serangan dan 1 blok. Penampilan luar biasa ini menunjukkan betapa pentingnya kontribusi Julia bagi tim, dan memberikan kepercayaan diri bagi rekan-rekannya di lapangan. Di sisi lain, meskipun duet pemain asing dari Jakarta Electric PLN, Polina Shemanova dan Kelsey Robinson Cook, juga menunjukkan performa yang menjanjikan. Tampaknya kombinasi tersebut masih belum cukup untuk membawa tim mereka meraih kemenangan. Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah penampilan setter tim, Dewi Intansari, yang dinilai kurang variatif, sehingga menyebabkan permainan tim terasa monoton dan mudah terbaca oleh lawan. Set pertama dari pertandingan ini berlangsung dengan ketat dan penuh ketegangan. Jakarta Electric PLN sempat unggul tipis 1 poin hingga mencapai angka ke-12. Namun, setelah itu, Gresik Petrokimia mampu membalikan keadaan dan mengambil alih kendali permainan dengan unggul 14-13.
Momentum tersebut terus berlanjut hingga akhir set, di mana tim yang dilatih oleh Jiang Ji itu berhasil menjauh dengan keunggulan 23-19. Akhirnya, mereka menutup set pertama dengan kemenangan 25-20, memberikan mereka keuntungan awal yang sangat berharga. Pada set kedua, Gresik Petrokimia menunjukkan niat untuk melanjutkan dominasinya. Mereka berhasil meraih keunggulan awal dengan skor 5-2, menambah keyakinan tim dan pendukungnya di tribun. Persembahan solid dari tim ini menciptakan atmosfer positif di Gor Jatidiri, dan para penggemar tak henti-hentinya memberikan dukungan kepada para pemain. Namun, tim dari Jakarta Electric PLN tidak menyerah begitu saja. Mereka memperbaiki permainan dan mulai menunjukkan perlawanan yang nyata. Meskipun sempat tertinggal, Jakarta Electric PLN berhasil menyamakan kedudukan dan bahkan berbalik unggul. Set kedua menjadi sangat dramatis saat kedua tim saling beradu serangan. Momentum berpindah tangan seiring dengan poin yang bertambah. Dalam situasi yang sangat menegangkan, Jakarta Electric PLN akhirnya mampu merebut set kedua dengan skor 30-28, memaksa pertandingan berlanjut dengan semakin kompetitif. Set ketiga diwarnai oleh upaya Gresik Petrokimia untuk bangkit kembali. Mereka tidak mau mengulangi kesalahan di set kedua dan bertekad untuk merebut kembali inisiatif permainan. Dalam set ini, mereka mampu menunjukkan permainan yang lebih agresif, memanfaatkan setiap peluang untuk melakukan serangan yang tajam. Kecepatan dan ketepatan mereka dalam menyerang, serta soliditas pertahanan yang baik, membuat Gresik Petrokimia unggul jauh dari Jakarta Electric PLN. Hasilnya, mereka mengakhiri set ketiga dengan skor 25-18, membawa mereka selangkah lebih dekat ke kemenangan. Saat memasuki set keempat, semangat tim Gresik Petrokimia semakin berkobar. Dengan dukungan terus-menerus dari Mega dan para pendukung setia, mereka berusaha untuk menuntaskan pertandingan ini. Jakarta Electric PLN, meskipun mengalami tekanan, berjuang untuk mempertahankan harapan meraih hasil positif. Namun, Gresik Petrokimia tampak dominan dan tidak memberikan ruang untuk lawan mereka. Dengan strategi yang lebih terencana dan serangan yang lebih bervariasi, Gresik Petrokimia akhirnya menuntaskan laga dengan meraih kemenangan 25-19 di set keempat dan mengunci kemenangan 3-1 dalam pertandingan ini. Hasil tersebut tidak hanya memberikan mereka 3 poin penuh dalam klasemen, tetapi juga menambah kepercayaan diri tim menjelang pertandingan-pertandingan selanjutnya di final for Proliga 2025. Secara keseluruhan, pertandingan ini menunjukkan betapa kompetitifnya Liga Voli Putri Indonesia dan betapa pentingnya peran setiap individu dalam sebuah tim. Kehadiran pemain bintang seperti Julia Sangyachomo dan Hana Davis Kiba memberi warna tersendiri bagi Gresik Petrokimia, sementara penampilan pemain lokal juga tak kalah penting dalam mendukung performa tim. Meskipun Megawati Hangestri tidak bisa bertanding, dukungannya dari tepi lapanganlah yang menjadi inspirasi serta motivasi bagi rekan-rekannya. Dengan hasil ini, Gresik Petrokimia menunjukkan bahwa mereka adalah salah satu tim yang patut diperhitungkan dalam ajang bergengsi ini. Kesuksesan di Final Four akan menjadi tantangan tersendiri, dan mereka harus tetap fokus dan konsisten untuk melanjutkan performa apik mereka di laga-laga selanjutnya. Semangat dan tekad tim ini pasti akan selalu diingat oleh para penggemar dan menjadi cerita yang tak terlupakan dalam sejarah voli Indonesia. Dalam dunia voli, nama Megawati Hangestri sudah cukup dikenal oleh para penggemar olahraga ini, terutama di Indonesia. Sebagai seorang pemain voli yang memiliki potensi luar biasa, Megawati kini tengah menjadi sorotan setelah kontraknya dengan Petrokimia Gresik berakhir. Sebelum kita memahami lebih dalam mengenai langkah karirnya ke depan, mari kita tengok sekilas tentang perjalanan dan prestasi Megawati di dunia voli. Megawati, yang akrab disapa Mega, adalah seorang pevoli berusia 25 tahun yang baru-baru ini mencuri perhatian publik dengan penampilannya yang menawan dan skill yang mumpuni. Meskipun telah bermain di berbagai liga,
seperti Proliga Indonesia dan Liga Voli Korea Selatan, masa depan Megawati kini menjadi topik hangat setelah banyak rumor beredar tentang keberlanjutannya di Red Sparks, tim yang pernah dibelanya. Pada Juli 2025 ini, Mega akan debut di Proliga dengan Petrokimia Gresik, klub yang berhasil menariknya setelah ia meninggalkan Red Sparks. Dalam percakapan yang dilakukan di hadapan Bupati Jember, Muhammad Fawaid, Megawati memberikan sedikit bocoran mengenai masa depannya setelah ajang final for Proliga 2025 berakhir. Ia menyatakan, "Aku akan bergabung di Proliga di klub Petrokimia Gresik. Mungkin minggu depan aku akan bergabung bersama mereka." Pernyataan ini sekaligus mematahkan spekulasi yang beredar bahwa ia akan hengkang ke klub di luar negeri, seperti yang sempat diberitakan. Sebelumnya, Megawati sempat dikabarkan akan dijadwalkan pindah ke klub-klub dari Turki dan Jepang, setelah agennya, Kim Seong-hun, mengisyaratkan bahwa ada tawaran menarik dari kedua negara tersebut. Namun, Megawati tampaknya lebih memilih untuk kembali ke tanah air dan memperkuat Petrokimia Gresik di Proliga 2025, sebuah keputusan yang mencerminkan kecintaannya terhadap voli Indonesia serta keinginan untuk berkontribusi lebih bagi klub yang membesarkan namanya. Mencermati perjalanan karirnya, Megawati tidak bisa dibilang baru dalam dunia voli profesional. Sebelum sukses bergabung dengan tim Red Sparks di Korea, ia telah meraih berbagai prestasi. Di Proliga, Mega sukses memimpin Jakarta BIN meraih gelar Proliga pertamanya pada musim 2024. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dirinya tidak hanya memiliki kemampuan individu yang baik, tetapi juga mampu beradaptasi dengan baik di berbagai tim. Setelah menyelesaikan musim pertamanya di Korea, di mana ia memperkuat Jung Kwanjang Red Sparks, keputusan untuk kembali ke Indonesia ternyata bukan hal yang mudah. Sebelumnya, Megawati sempat menyatakan bahwa ia terbuka untuk kembali ke Korea untuk melanjutkan karirnya. Dalam pernyataan yang diambil dari wawancaranya dengan SBS News, Mega menegaskan, "Saya selalu dapat kembali ke Korea untuk bermain sebagai pemain." Namun, pandangan ini tampaknya berubah setelah ia kembali ke kampung halamannya. Saat kembali, ia mendapatkan tawaran menarik dari sahabat lamanya, Giovanna Milana, yang masih berkarir di luar negeri. Giovanna yang sebelumnya merupakan rekan satu timnya di Red Sparks, kini bermain untuk Petrogas Angels di Filipina, dan menawarkan Mega peluang untuk menjajah Liga Voli di Amerika Serikat. Dia nawarin juga diajak main di Liga Amerika kalau aku mau, ujarnya, mencerminkan rasa solidaritas antara mereka. Meskipun Giovanna sudah melanjutkan karirnya di Filipina, dukungannya terhadap Mega tidak pernah surut, bahkan pasca mereka tidak lagi satu tim. Beberapa waktu yang lalu, saat diundang ke Balai Kota Jember, Megawati bercengkerama seputar kemungkinan masa depannya. "Aku tahu banyak yang harus kupelajari dan perbaiki sebelum bisa melangkah ke liga yang lebih baik lagi. Aku ingin mengumpulkan lebih banyak pengalaman di Asia," ungkapnya. Mengingat banyaknya pengalaman yang bisa didapat, keputusan untuk tetap berada di Asia sebelum melangkah ke liga yang lebih kompetitif sepertinya adalah langkah yang bijak bagi Mega. Tentu saja, penantian para penggemar seputar debut Megawati di Petrokimia Gresik di final for Proliga 2025 juga tidak terlepas dari harapan mereka untuk melihat Megawati berprestasi. Setiap langkah yang diambilnya akan sangat diperhatikan, karena kehadirannya di lapangan dipastikan akan memberikan dampak positif bagi tim. Megawati pun menyadari hal ini dan merasa bersemangat untuk memberikan yang terbaik. Sebelum memutuskan langkah selanjutnya, ia bertekad untuk memanfaatkan waktu yang ada dengan baik. "Banyak hal yang harus aku perbaiki untuk melangkah ke liga yang lebih baik. Tapi kita tidak tahu, jika rezeki kadang datang tiba-tiba, mungkin aku bisa nekat saja," tuturnya dengan optimisme. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada ketidakpastian di depan, dia tetap berkomitmen untuk terus berkembang dan beradaptasi. Giovanna Milana, sahabat sekaligus rekan satu timnya, kini menjadi pengingat akan kebersamaan yang mereka alami dan dukungan yang selalu ada.
Keduanya memang terikat oleh persahabatan yang kuat meski berkarier di liga yang berbeda. Setelah menjalani AFC Champions League 2025, Giovanna kemungkinan besar akan kembali bermain di Atlanta Volleyball Club di Liga Voli Amerika Serikat. Dengan demikian, peluang untuk menemukan kembali kompatriot di luar negeri bagi Megawati tampak semakin terbuka lebar. Ketika masa depan masih menyisakan banyak opsi, Megawati tampak siap untuk menghadapi semua tantangan yang ada. Dengan segudang pengalaman yang dibawa dari liga-liga sebelumnya, harapan agar ia bisa mengikuti jejak Giovanna di Amerika bukanlah hal yang mustahil. Apakah Megawati Hangestri akan meraih mimpinya untuk berkarir di luar negeri? Atau justru ia akan menjadi bintang yang bersinar di Proliga dan berkontribusi lebih jauh bagi dunia voli Indonesia? Apapun pilihan yang diambilnya, satu hal yang pasti, Megawati Hangestri adalah seorang pevoli berbakat yang akan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Dengan dukungan dari penggemar dan rekan-rekannya serta dedikasi yang tiada henti, masa depannya di dunia voli nampak cerah. Semangat dan kegigihannya dalam meraih prestasi akan menjadi inspirasi tidak hanya bagi para penggemar voli, tetapi juga bagi generasi muda yang bercita-cita untuk mengukir nama di kancah olahraga internasional. Kita sama-sama menantikan sepak terjangnya selanjutnya di lapangan voli. Keberhasilan Daegu Jungang Red Sparks di Liga Voli Korea memiliki cerita menarik yang berlanjut meski diwarnai dengan kehilangan dua bintang penting, yakni Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic. Kehilangan ini tentunya menjadi tantangan besar bagi tim, tetapi kapten sekaligus pemimpin yang tangguh, Yaum Heseon, tetap optimis dan bertekad untuk mempertahankan semangat juang yang telah mengantarkan tim meraih sukses. Musim lalu, banyak orang yang meragukan kemampuan kami untuk bersaing di level tertinggi. Namun kami berhasil membuktikan diri dengan mencapai final setelah menunggu selama 13 tahun. Kami akan menciptakan keajaiban lagi dalam musim ini, tegas Yaum saat berbincang dengan awak media. Pernyataan ini disampaikan dengan semangat meski ia sendiri harus bermain di playoff dengan kondisi lutut yang cedera, menyoroti dedikasi dan komitmennya untuk tim. Red Sparks tentunya sudah mempersiapkan langkah strategis untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Megawati dan Bukilic. Salah satu langkah tersebut adalah merekrut Wipawi Sitong, seorang pemain asal Thailand yang diharapkan dapat membawa kontribusi positif dan mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Megawati, yang dikenal sebagai bintang yang jarang ditemui. Memang, Megawati adalah pemain generasi yang sulit dicari duplikatnya. Dia bisa mengubah jalannya pertandingan dengan keahliannya, ungkap Yaum dengan nada penuh penghormatan. Wipawi, yang memiliki pengalaman bermain di sejumlah liga internasional, diharapkan bisa memberi sentuhan baru pada tim serta mampu beradaptasi dengan cepat di dalam taktik permainan Red Sparks. Meski ada harapan, tantangan yang dihadapi oleh tim tetap tidak kecil. Memasuki musim baru tanpa dua pemain kunci menimbulkan kekhawatiran, baik di dalam tim maupun di kalangan pendukung. Namun, Yaum dengan tegas menganggap keyakinan dan kerjasama adalah komponen utama untuk menjaga performa tim tetap tinggi. Kendati menderita kekalahan di final sebelumnya melawan Pink Speeders, perjalanan Red Sparks tidak dapat dipandang sebelah mata. Sukses mereka mencapai puncak dengan menyingkirkan banyak tim kuat menjadi bukti bahwa semangat juang dan determinasi tim ini mampu menembus batas. Kekalahan di final adalah pahit, namun itu bukan akhir dari segalanya. Kami akan kembali ke jalur kemenangan dengan energi yang lebih besar, jelas Yaum dengan berapi-api. Tidak diragukan lagi bahwa semangat merupakan bagian integral dari perjalanan setiap tim. Inspirasi yang diberikan oleh keberanian dan usaha tim ini untuk kembali bangkit, meski harus ditinggal pergi dua bintang andalannya, menjadi pendorong tersendiri bagi para pemain muda dan supporter. Kami tahu banyak yang berharap dan percaya pada kami. Ini saatnya untuk membuktikannya, ungkap Yaum, seakan menggugah semangat juang setiap anggota tim. Dengan mulai menjalani sesi latihan pasca rekrutmen Wipawi, tim menyiapkan segala persiapan menjelang kompetisi yang akan datang.
Mereka berupaya untuk menciptakan chemistry yang baik dan mengasah kemampuan bermain secara kolektif. Latihan demi latihan dilakukan dengan tujuan mengasah kemampuan teknik dan memperkuat kerjasama tim dalam menghadapi laga-laga yang menanti. Semangat ini tidak hanya dianut oleh pemain di lapangan, tetapi juga terasa di kalangan para penggemar setia Red Sparks yang selalu mendukung mereka dari tribun. Dukungan ini menjadi sumber motivasi tersendiri bagi setiap pemain untuk memberikan yang terbaik. Kami berterima kasih kepada para fans yang telah setia mendukung kami. Kami akan mempersembahkan yang terbaik bagi mereka, ujar Yaum, menegaskan komitmen tim untuk memberikan performa maksimal di musim mendatang. Sementara waktu berlalu dengan berbagai persiapan yang dilakukan, Red Sparks bertekad untuk membangun sejarah baru. Misi mereka tidak hanya sekadar mempertahankan prestasi lama, tetapi juga untuk menciptakan momen-momen berharga yang dapat dikenang bagi seluruh penggemar voli di Korea dan dunia. Dalam setiap pertandingan yang akan datang, tim akan berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan bahwa meskipun tanpa Megawati dan Bukilic, semangat dan kekuatan tim tetap akan bersinar. Sebagai penutup, harapan dan keyakinan dari kapten tim mencerminkan gambaran keseluruhan dari perjuangan kolektif Red Sparks. Dengan kerja keras, tenacity, dan dukungan dari semua pihak, tidak ada yang tidak mungkin dalam dunia olahraga. Musim ini adalah kesempatan bagi Red Sparks untuk menunjukkan bahwa tim yang solid bukan hanya dibentuk oleh bintangnya, tetapi oleh kerjasama dan semangat yang sama. Siapkah mereka mengambil langkah besar dan mencapai impian baru? Kita tunggu dan saksikan perjalanan menakjubkan mereka di Liga Voli Korea yang akan datang. Jadwal pertandingan bergengsi final for Proliga 2025 di Seri Semarang yang berlangsung pada hari Kamis, 24 April 2025, mempertemukan dua tim tangguh, Gresik Petrokimia dan Jakarta Electric PLN. Pertandingan ini menjadi sorotan utama pecinta voli tanah air, karena melibatkan tim-tim yang secara konsisten menunjukkan performa menjanjikan selama musim ini. Pertarungan seru ini berlangsung di Gor Jatidiri, sebuah venue yang telah banyak menyaksikan berbagai pertandingan atraktif. Di tempat itu, nama Megawati Hangestri Pertiwi, salah satu bintang muda Gresik Petrokimia, terlihat mencolok bersama rekan-rekannya. Meskipun antusiasme dan energinya menyala, sayangnya pelatih Jeff Jiang tidak memasukkannya ke dalam line-up di set pertama. Pemain yang karib disapa Megatron ini sebelumnya terlihat bersiap dan berangkat dengan tim dari Jember, daerah asalnya yang terletak di Jawa Timur, ke Semarang. Diangkat sebagai salah satu harapan yang diandalkan untuk mencetak poin dan memperkuat tim, Megawati seharusnya menjadi senjata ampuh dalam meningkatkan daya serang Gresik Petrokimia. Dikenal sebagai pemain posisi oposite, ekspektasi tinggi ditempatkan pada dirinya untuk membawa timnya maju menuju Grand Final Proliga 2025. Namun, keputusan pelatih untuk tidak memainkan Megawati di awal pertandingan ini tentu mengundang tanya. Dalam laga pembuka Final Four di Gor Jatidiri tersebut, Jeff Jiang lebih memilih untuk menurunkan Medios Tiovanioku, yang juga berperan sebagai kapten tim. Mediol merupakan pemain yang telah terbukti pengalaman dan kehandalannya di lapangan, sehingga memberikan kepercayaan penuh kepada pelatih untuk memimpin tim di set awal. Sementara itu, untuk posisi outside hitter, Gresik Petrokimia mengandalkan dua pemain asing yang telah menjadi andalan, yaitu Julia Maria Sangyacomo dan Hana Davis Kiba, yang keduanya dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam menembus pertahanan lawan. Ketika pertandingan dimulai, Jakarta Electric PLN segera menunjukkan ketajaman mereka dengan membuka skor melalui blok yang efektif. Meskipun sempat tertinggal, Mediol Yoku dan kawan-kawan segera bangkit berkat serangan yang koordinatif, dan berhasil membalikkan keadaan menjadi unggul 2-1. Momen ini jelas memberikan semangat dan harapan bagi para pendukung Gresik Petrokimia, yang secara langsung hadir di lokasi. Namun, seiring berjalannya waktu, tim Gresik Petrokimia tampak tengah mengalami kesulitan.
Kesalahan-kesalahan tidak terduga dari para pemain membuat mereka kehilangan beberapa poin krusial, yang sangat menguntungkan tim lawan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya konsentrasi dan ketepatan dalam setiap momen permainan, terlebih lagi pada pertandingan yang sangat menentukan seperti ini. Situasi tersebut seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi para pemain Gresik Petrokimia untuk lebih fokus, mengingat setiap kesalahan bisa berakibat fatal bagi peluang mereka di turnamen ini. Pertandingan tersebut menjadi lambang betapa kompetitifnya Proliga dan bagaimana setiap tim harus bersiap untuk berjuang sekuat tenaga agar dapat tampil maksimal. Perjalanan Gresik Petrokimia dalam turnamen ini tidak hanya bergantung pada satu atau dua pemain, tetapi sinergi sebagai sebuah tim mutlak diperlukan. Momen-momen krusial seperti ini memerlukan kerjasama yang solid antara seluruh anggota tim, baik dalam menyerang maupun dalam pertahanan. Meskipun Megawati tidak diturunkan di awal, masih ada banyak kesempatan bagi tim untuk mengejar ketertinggalan dan kembali ke jalur kemenangan. Dengan atmosfer yang semakin memanas, pertandingan ini menyajikan tontonan yang menarik bagi para fans voli. Gor Jatidiri dipenuhi sorak-sorai pendukung masing-masing tim, menambah semaraknya perhelatan olahraga ini. Suasana itu mengingatkan kita semua tentang semangat dan daya juang yang selalu ada dalam setiap pertandingan, terlebih dalam ajang kompetitif yang bergengsi seperti Proliga. Sebagai tahap akhir dari kompetisi, Final Four tidak hanya menjadi ajang adu skill antar pemain, tetapi juga menjadi panggung bagi pelatih untuk menunjukkan strategi permainan yang ampuh. Sementara itu, ketidakpastian mengenai siapa yang akan melangkah ke grand final menjadikan setiap pertandingan di fase ini semakin menegangkan. Dalam konteks lebih luas, Proliga 2025 menjadi ajang yang tidak hanya melahirkan atlet berbakat, tetapi juga menciptakan bibit-bibit muda yang siap menyongsong masa depan voli Indonesia. Dengan persaingan yang semakin ketat, diharapkan setiap tim dapat bersaing secara sehat dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas dan menjadikan olahraga voli sebagai wadah pembelajaran dan pengembangan karakter. Walaupun hasil pertandingan pada hari itu belum bisa diprediksi, passion dan dedikasi pemain Gresik Petrokimia menjadi modal utama mereka dalam meraih impian untuk mencapai puncak kompetisi. Setiap set yang dimainkan adalah langkah lain dalam perjuangan mereka, dan dukungan dari fans sangat penting untuk memotivasi pemain agar mampu memberikan yang terbaik. Keseruan Final Four Proliga 2025 ini menjadi bukti bahwa meskipun ada banyak aspek yang mempengaruhi sebuah pertandingan, semangat juang, kerja keras, dan kerjasama tim tetap menjadi kunci utama dalam meraih kesuksesan. Dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip olahraga yang baik, mari kita saksikan bagaimana Gresik Petrokimia berusaha untuk bangkit dari setiap kesulitan. Dan apakah mereka mampu mencapai grand final yang telah menjadi target utama mereka sepanjang turnamen.